Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta Public Expose Incidental PT Bintrako Dharma Tbk. Adalah sebuah kehormatan bahwa saya bersama dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang mencermati PT Bintrako Dharma Tbk, kami pagi ini bisa bersama-sama untuk saling mengenal satu sama lain melalui mungkin pernyataan-pernyataan dari kita atau juga dari pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Selama ini mungkin kita mengenal bahwa PT Bintrako Dharma ini barangkali kalau di istilah pasarnya dikenal sebagai saham gocap atau saham 50, namun kemudian ada pergerakan. Saya pribadi berpikir, wah ini memang ada apa ya, kok tiba-tiba banyak yang mencermati bertanya-tanya demikian. Tapi pada saat yang sama saya senang juga bahwa ada yang mencermati Bintrako Dharma. Jadi ada yang menghargai atau yang masih melihat value dari PT Bintrako Dharma Tbk ini. Demikian Bapak-Bapak, terima kasih atas kehadirannya dan mungkin saya akan mulai langsung saja ya ke presentasi, ya silakan. Ya, baik, Pak Beni. Ya, langsung saya ke presentasi. Jadi yang men-trigger adanya public expose incidental ini adalah sebenarnya adanya catatan dari otoritas bahwa terjadi unusual market activity. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di pembukaan bahwa ini sahamnya 50, tiba-tiba dia bergerak naik sehingga mendapatkan catatan. Sebenarnya masalah catatan atau yang disebut sebagai unusual market activity atau UMA ini tidak serta-merta bahwa kami telah melakukan pelanggaran. Justru catatan dari bursa ini itu seolah-olah memberikan catatan pada kita untuk saling tukar-menukar catatan. Apakah catatannya benar atau tidak begitu ya? Apakah investornya juga rasional atau tidak begitu. Jadi tidak serta-merta berarti bahwa ini adalah pelanggaran peraturan. Ya, jadi memang ini adalah masa-masa kalau investor bisa bilang turnaround. Tapi ini turnaround juga turnaround yang mana, seperti apa. Yang kami akan jelaskan dalam kesempatan ini juga. Ya, yang ini yang kami pikir bahwa anggapan ini mungkin menjadi salah satu alasan juga untuk pergerakan dari harga saham dari KARS atau PT Bintrako Dharma Tbk. Memang 2 tahun pandemi itu membuat seolah-olah kita tidur atau nggak ngapa-ngapain. Tapi kita lihat juga bahwa banyaklah sebenarnya aktivitas yang kita lakukan selama 2 periode itu. Jadi mungkin sebagai catatan nanti kita akan lanjutkan bagaimana atau sebab kenapa kita dalam jangka waktu singkat kalau kita bandingin posisi di 2021 audited financial statement yang sudah diterima dibandingkan dengan performance first half 2022 ya, mungkin nanti kita lihat seperti itu. Jadi yang sekarang yang perlu kita catati, memberi catatan adalah bahwa panggilan public expose incidental ini adalah karena tapi bukan berarti bahwa terjadi pelanggaran. Di sini adalah untuk saling berkomunikasi antara investor dengan PT Bintrako Dharma. Ya, jadi semuanya sih sebenarnya kami sudah lakukan transparansi melalui keterbukaan informasi dan juga laporan keuangan, yaitu kita juga sudah di website juga ya. Jadi kami merasa demikian, tapi barangkali tatap muka akan lebih mengakarkan kita, akan membuat pengertian masing-masing pihak menjadi lebih tajam. Selanjutnya. Ya, jadi catatan atas UMA itu adalah pada tanggal 8 September, kemudian catatannya ada pada tanggal 13 September itu sahamnya disuspend, ya, suspendnya untuk selama 1 hari.
Jadi sebetulnya ini untuk bagian dari cooling down ya. Jadi di titik harga berapa ya Pak Yosep? 100 Sini Pak. di 115. Rp115. Ya, jadi ternyata bursa juga mencermati ini ya, otoritas mencermati ini dari harga Rp50 naik ke harga Rp115. Nah, di sini yang saya ingin berikan catatan adalah apa sih yang terjadi yang menyebabkan dari leading ke 115. Jadi mungkin saya cerita peristiwa-peristiwa sebelumnya, yaitu pertama adalah adanya rapat umum pemegang saham luar biasa 24 Juni 2022. Jadi pemegang saham luar biasa ini intinya adalah pergantian manajemen sehubungan dengan diajukannya surat pengunduran diri dari Bapak Sebastianus Budi selaku Presiden Direktur dari PT Bintraku Dharma Tbk. Nah, di dalam forum ini terjadi pergantian komisaris ya dari yang komisaris lama yang terdiri dari Bapak Simon Budi, Bapak Jonathan Budi itu juga meninggalkan posisinya di Board of Commissioner dan digantikan oleh Bapak Paulus Toto Lucida yang kebetulan juga menjadi Ketua Real Estate Indonesia ya. Kemudian ada Bapak Darmawan Wijaya ya yang didapuk jadi komisaris juga. Beliau adalah seorang profesional ya yang lama bekerja di Astra. Jadi ini tanggal 24 Juni ya. Itu demikian digantikan oleh Pak Darmawan ya keluarga Budi ini. Dan kemudian sebagai Presiden Direktur diangkat saya sendiri, Benny Rejostiono. Ya, sebelumnya saya adalah Wakil Presiden Direktur ya untuk menyelesaikan masa jabatan dari Bapak Sebastianus Budi. Sementara di BOD hanya ada perubahan posisi, tapi tidak ada penambahan direksi. Ya, nah peristiwa yang kedua adalah rapat umum pemegang saham tahunan. Ya, di situ terjadinya tanggal 21 Juli 2022 di mana dicatat kerugian 427 miliar. Namun ini adalah penurunan yang cukup besar dari 992 miliar ya. Penurunan cukup besar ini mungkin separuh lebih ya turun ya. Ini mainly karena memang pencadangannya sudah full semua untuk yang di financing bisnis kita. Lalu mungkin yang juga jadi catatan adalah di 19 Agustus 2022 itu kita mempublish ya laporan keuangan posisi first half 2022 di mana net profit after tax kita sudah positif 52 miliar dibandingkan dengan posisi tahun lalu first half-nya itu minus 105 miliar. Ya, disitulah saya kira di sini selang beberapa hari kemudian orang mencermati, oh ada yang mencermati, 1-2 investor mungkin atau beberapa sekelompok, ini nanti mungkin bisa dijelaskan mengenai pergerakan jual belinya ya oleh Pak Yosep ya. Nah ini naik perlahan-lahan jadi Rp55 terus sampai dengan tanggal 8 September 55 naik menjadi 115. Nah inilah yang dianggap sebagai unusual market activity. Ini dikhawatirkan juga ada orang yang membeli secara emosional. Jadi acara public expose incidental ini dimaksudkan untuk masing-masing pihak ya di dalam hal ini terutama adalah investor untuk melihat saya ini membeli secara rasional atau ikut-ikutan barangkali seperti itu. Oleh karena itu untuk menyamakan persepsi maka diadakanlah public expose incidental ini. Ya, ini berlanjut sampai naik terus nih jadi 125 kemudian disuspend. Ya, namun sehari kemudian dibuka 15 September dan kita diminta tadinya untuk melakukan public expose incidental ini pada tanggal 19 September, tapi karena ini tiba-tiba juga buat kami kejutan juga.
Karena kan mungkin kita tidak ikut-ikutan lah kasarnya di pasar gitu, kita konsentrasi pada pengelolaan perusahaan ya, pengelolaan bisnis ya, seperti itu ya. Jadi diminta tiba-tiba sekali ya, kita mungkin bersiap sedikit ya, makanya penyelenggaraan PEI ini atau Public Exposure Incidental ini diselenggarakan pada hari ini ya, seperti itu ya. Selanjutnya mungkin perlu diberi catatan juga bahwa sebenarnya berita seputar Bintara Dharma ini sudah ada di media ya, di berbagai media, misalnya Investor, Bisnis Indonesia, ada mungkin Kontan juga begitu ya. Itu ada beritanya. Catatan-catatannya next adalah seputar ini contohnya ya dari komunikasi kita bilang bahwa yang bisa kita sampaikan adalah apa yang kita kerjakan tentunya. Apa yang merupakan fakta yang kita ungkapkan di publik ya. Jadi misalnya pergantian manajemen perseroan ya. Ini statement resmi dari perusahaan ya, statement resminya, meskipun tadi udah ada berita, kita counter lagi dengan ini loh yang telah terjadi ya, bahwa ada pergantian manajemen perusahaan, kinerja positif di first half ya, dan juga sebenarnya kita sampaikan bahwa kita ada komunikasi dengan beberapa calon investor strategis ya di sini. Ada beberapa dengan calon investor strategis. Oke, nextnya seperti itu ya. Jadi ini sama saja ya sebetulnya, bahwa kita ada kinerja positif, pergantian manajemen, dan juga ada bicara-bicara dengan investor strategis. Nah, yang saya perlu garis bawahi di sini adalah bahwa dengan investor strategis itu kan mereka orang luar, belum jadi pemegang saham ya. Tentu ada yang namanya non-disclosure agreement, artinya apa yang calon investor strategis kan tentu melakukan apa yang due diligence lah, atau penelaahan yang lebih mendalam melalui pertanyaan-pertanyaan atas informasi-informasi yang telah kita sampaikan di publik ya. Karena diungkap lebih dalam, sementara bapak-bapak ibu-ibu ini nggak mendapatkan informasi, berarti nggak fair dong. Makanya ada yang namanya NDA ya, non disclosure agreement. Nah, non disclosure agreement salah satunya kita nggak boleh mengungkap siapa yang kira-kira menjadi calon investor strategis gitu. Jadi kira-kira begitu. Selanjutnya saya kira kita bisa mungkin masuk ke kinerja 2022 sekedar refreshing saja ya. Maksudnya informasi ini sebenarnya sudah ada di website kita ya, sudah disampaikan juga gitu ya. Jadi sekedar catatan saja bahwa asetnya adalah ada peningkatan sebesar 6,3% ya, liabilitiesnya juga berkurang. Ini juga sesuatu yang positif loh ya. Jadi liabilities yang berkurang ini dari 3,35 menjadi 3,4 triliun ya. Equity-nya meningkat juga dari 490 jadi 552 atau peningkatan sebesar 12,7%. Mungkin ini yang dilihat sebagai positif ya. Nah, sementara revenue-nya juga meningkat sebesar 22%. Gross profit-nya meningkat 49% dari 276 menjadi 339. Ruginya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di first half ini ruginya 52 menjadi dari rugi 105 menjadi positif 52 kalau dibandingkan setahun yang lalu gitu ya. Jadi first half 2021 sebuah peningkatan yang cukup tinggi di sini ya. Earning per share-nya dari minus menjadi plus begitu. Di sini juga mungkin perlu dicatat bahwa semua pencadangan untuk kerugian di potensi kerugian sudah dicatatkan di dalam pembukuan kita gitu ya. Jadi saya kira mungkin itu saja. Mungkin ada sedikit satu catatan tambahan lagi, yaitu mengenai penjualan. Penjualan sendiri juga naik sebetulnya 13% dan sebetulnya ada sebuah keuntungan yang kita dapat di sini ya, bahwa porsi profit maker kita itu porsinya bertambah dari yang MPP ya 46% jadi 51%, porsinya dari total penjualannya sendiri naik 13%, dari 7.400 sampai 8.300,
Sedangkan yang SUV-nya juga meningkat porsinya dari 23 menjadi 26%. Jadi MPV dan SUV ini adalah profit maker kita. Ke depan kita mohon doa restu supaya kita bisa mencapai target penjualan maupun target profit kita. Di situ ada mobil yang dibungkus. Itu artinya akan ada kejutan. Mudah-mudahan ini juga menjadi kejutan untuk para investor yang mencintai PT Bintrako Dharma ini, ya. Jadi kejutannya tentu bukan hanya untuk investor tentu melihat wah ini ada berita ekonomi yang bagus nih, tapi juga saya rasa bahwa para investor ini mana sih yang nggak punya mobil Toyota gitu, mengingat bahwa market share Toyota secara nasional itu 30-31%. Ya, jadi artinya kita masih tetap mendominasi mobil di tengah gempuran berbagai merek mobil yang ada lihat semua sekarang ini. Jadi kita tetap stabil dan kita tidak diam ya di tengah hiruk pikuk persaingan di industri mobil ini. Kita akan memberikan kejutan pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan secara finansial juga untuk kedepannya kita beri kejutan, yaitu ada kado, ada hadiah gitu ya. Masih terbungkus, tapi nanti mungkin akan segera di launching ya seperti ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu investor bisa menduga, tapi saya kira ini adalah sesuatu hal yang positif. Demikian penjelasan dari saya tentang unusual marketing activities ya, yang saya kira ini saya kira apa yang kamu lakukan ya, ini pergantian pengurus, diterimanya laporan tahun lalu, perbaikan profitability, ya, bisnis yang positif di industri otomotif. Saya kira demikian.